Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Iwan S. Sebuah kisah yang berjudul Hutan Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Menceritakan tentang dua anak manusia masuk ke dalam hutan tua tanpa sadar melakukan kesalahan, sehingga harus membayar mahal atas perbuatannya. Salah satu dari mereka terjebak di dalam hutan itu dan mengalami hal-hal aneh. Hujan mulai jatuh membasahi pekarangan rumah, diiringi petir yang saling terus menyambar di segala penjuru. Di depan pintu rumah, Ibu Hani menatap ke segala arah dengan rasa cemas. Jam sudah menunjukkan pukul 18.20. Tetapi anak semata wayangnya belum juga pulang. Hari mulai gelap. Hujan begitu deras dan tidak ada tanda-tanda akan mulai berhenti. Dua anak manusia terjebak dalam hutan tua yang berteduh di pondok usang bekas para penebang kayu liar yang telah lama ditinggalkan. Bukan tanpa alasan mereka bisa di hutan ini. Mencari madu liar di dalam hutan adalah aktivitas kedua sahabat ini. Bisa dibilang mereka hampir setiap hari keluar masuk hutan ini. Biasanya mereka keluar hutan pukul 6 sore, sudah sampai di pemukiman warga. Akan tetapi hari ini karena terlalu asik mengambil madu yang mungkin terlalu banyak dari biasanya, sehingga mereka tidak menyadari cuaca akan mulai hujan. Itulah yang membuat mereka sampai terjebak di hutan. Apa sebaiknya kita langsung pulang saja? Sepertinya hujan tidak berhenti-henti. Lagi pula, kalau tetap menunggu di sini, sebentar lagi malam dan kita tidak punya senter dan semakin sulit untuk mencari jalan pulang. Ya sudah, kalau begitu langsung saja jalan pulang. Agus mengambil madu beserta peralatannya yang masing-masing telah dibagikan tugas membawanya, dan begitu pula dengan Yudi. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak untuk pulang dengan penuh hati-hati. Karena jalan sangatlah licin, ditambah beban yang mereka bawa. Hari semakin gelap, hujan terus mengguyur ditambah angin. Aura angin begitu menusuk menembus sampai ke tulang mereka, sehingga langkah mereka sedikit lambat. Karena Yudi yang ada di depan tidak mau beresiko untuk berjalan lebih cepat, sehingga bisa membuatnya keluar dari jalur untuk menuju jalan pulang. Dalam perjalanan pulang tidak ada percakapan antara mereka selama 45 menit. Mungkin mereka lebih memilih fokus berjalan saja dan menahan dinginnya suasana. Blak, Yudi. Yudi menoleh ke belakang. Kenapa, Gus? Aku terpeleset jatuh. Tolong, kaki aku sakit sekali. Yudi bergegas menghampiri Agus dan membantunya berdiri. Kamu tidak apa-apa, Gus? Sepertinya kakiku terkilir. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini sambil melihat kondisi kakimu. Yudi membantu Agus untuk berjalan ke arah pohon besar yang berada beberapa meter dari tempat mereka untuk istirahat sebentar. Agus langsung menjatuhkan pantatnya di bawah pohon besar itu. Yudi mengambil botol air dan memberikannya kepada Agus. Minum dulu, Gus. Coba, aku lihat kakimu. Yudi mendekatkan mukanya ke kaki Agus untuk bisa melihat lebih jelas, dikarenakan sudah gelap dan mereka tidak ada penerangan, cuma berbekal mancis saja. Dari remang-remang Yudi hanya dapat melihat bengkak saja kaki Agus. Apa kamu masih bisa jalan, Gus? Melihat Yudi yang tampak khawatir dengan keadaannya, Agus menjawab, bisa kok, Yud, tenang saja, sambil menyematkan rokok di mulutnya. Kita merokok dulu sebatang, terus kita jalan lagi. Lagi asik menikmati rokok dalam suasana dingin, mereka dikejutkan dengan suara seperti dahan kayu patah yang jatuh. Bro, Yudi begitu kagetnya karena suara itu berasal dari sebelah samping dia. Suara apa itu, Yud? Sepertinya ada dahan patah karena angin, Gus. Tapi kok jatuhnya lain, Yud? Lain bagaimana?
Biasanya kalau dahan patah ada suara krek dulu sebelum jatuh. Yudi mulai memperhatikan dengan teliti ke arah suara tadi. Sehingga karena rasa penasaran, mulai bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke arah suara tersebut. Tapi Yudi tidak menemukan adanya dahan yang patah di tempat itu. Kok gak ada sih? Padahal jelas-jelas suaranya di sekitar sini tadi. Yudi membalikan badan mulai berjalan ke tempat duduknya tadi. Tiba-tiba Yudi melihat Agus seperti ketakutan sambil menunjuk ke arahnya. Kamu kenapa, Gus? Itu kenapa, Gus? Di belakangmu, Yud. Yudi menoleh ke belakang. Seketika jantung Yudi, duk. Badannya bergetar dan kakinya seperti tertancap ke tanah sehingga tidak sanggup digerakkan. Bagaimana tidak? Muka Yudi hanya berjarak beberapa sentimeter dengan benda yang menyerupai bantal guling. Tapi dengan cahaya kilat, Yudi bisa melihat sedikit jelas. Yang ada di hadapannya sekarang bukanlah bantal guling. Seluruh tubuh bergetar dengan hebat. Apa yang kulihat tidak sanggup diterima nalar, membuat pandanganku mulai gelap dan hilang. Awalnya aku ingin lari ketika pantulan cahaya kilat menampakkan muka hitam dan hancur, tepat berada di belakang Yudi. Tapi karena kakiku sakit, aku hanya bergeser mundur dengan pantatku. Tapi rasa takut mulai ditambah rasa khawatir ketika melihat Yudi ambruk jatuh ke tanah. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, apakah makhluk itu membunuhnya. Rasa takut benar-benar telah mampu menguasai diri ini. Hatiku memberontak apa yang harus aku lakukan. Sekarang makhluk itu mulai mendekat ke arahku. Aku memejamkan mata karena tidak mau melihat makhluk itu lebih dekat. Entah kenapa aku baru sadar atas perlindungan Sang Pencipta. Mungkin selama ini aku terlalu jauh dengan Allah dan aku benar-benar telah melupakannya. Semenjak kabur dari pesantren 2 tahun yang lalu. Namun walaupun aku bukan santri yang baik, tapi aku seorang hafiz yang terpaksa demi menuruti keinginan ibuku agar aku harus bisa menghafal Al-Quran. Hanya mampu 10 juz, aku kabur dari pesantren. Dengan mata terpejam dan suara lirih, aku mencoba membaca beberapa surat pendek. Seketika angin bertiup kencang dan bau busuk tercium begitu menyengat, menusuk sampai ke dadaku. Perutku memberontak seolah-olah ingin mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Aku tetap meneruskan membaca ayat-ayat yang menyangkut dengan iblis dan jin. Angin berhenti seketika dan bau busuk pun hilang. Bagaikan menekan saklar untuk mematikan lampu, begitulah angin berhenti. Hening dan hening, tidak ada suara apapun, bahkan suara jangkrik pun tidak ada. Dengan rasa khawatir, aku mencoba perlahan membuka mata dan berharap makhluk itu tidak ada lagi di depanku. Betapa terkejutnya aku melihat hari sudah siang dan Yudi berada di depan api, sepertinya sedang memasak sesuatu. Dan yang lebih membingungkan lagi, kenapa sekarang berada di gubuk yang mulanya kami berteduh kehujanan? Bagaimana bisa sampai ke sini lagi? Pikiranku mulai kacau, sungguh aku tidak mampu mencerna apa yang terjadi sekarang. Yudi menoleh ke arahku. Kamu udah bangun, Gus? Sini, kita makan dulu. Aku sudah selesai masak ini. Pikiran yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, aku berjalan menghampiri Yudi. Aku merasakan kakiku masih sakit. Aku melihat Yudi memasak mie dan di perapian ada beberapa potong daging ayam yang dibakar. Ini benar-benar aneh. Kepalaku pusing tidak sanggup menerima apa yang terjadi saat ini. Padahal biasanya bekal yang kami bawa saat masuk ke hutan cuma nasi dan ikan asin. Jadi tidak perlu memasak dan tinggal bakar ikan asin saja, langsung dimakan. Terus dari mana Yudi mendapatkan mie, ayam, dan peralatan masak? Di saat hatiku direndung berbagai tanda tanya, Yudi menepuk pundakku. Malam lamun, cepetan makan keburu dingin, ini udah pukul 12, apa kamu gak lapar? Ucap Yudi. Dengan rasa tidak percaya, aku meraih piring dan menciduk mie. Aku melihat Yudi menatapku dengan sedikit tersenyum. Ingin rasanya bertanya kepada Yudi, apa sebenarnya yang telah terjadi, tapi entah kenapa mulut ini seperti terkunci. Aku mencoba untuk menerima kenyataan yang sekarang, menikmati makanan yang ada di tanganku, dan menepis semua yang terjadi di luar nalar. Mungkin apa yang aku alami hanyalah mimpi, apalagi mengingat ucapan Yudi tadi. Kamu sudah bangun, itu berarti tadi aku ketiduran. Tapi bagaimana dengan kakiku?
Bukankah ini akibat terpeleset semalam dan ini berawal dari kejadian aneh ini? Aku benar-benar belum bisa menerima kenyataan apa yang aku alami sekarang. Mungkin bertanya kepada Yudi adalah jawaban dari semua ini. Tanpa terasa makananku sudah selesai aku makan, dan melihat Yudi asik menyembulkan asap rokok, dan aku melihat dia seperti biasa-biasa saja, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Menyadari aku memperhatikannya, dia menoleh ke arahku, lalu menyodorkan bungkus rokok dan berkata, "Merokok dulu sebentar. Habis ini kita cari beberapa sarang lebah lagi." Aku mengambil rokok tanpa menjawab ucapan dia. Karena keanehan ini mungkin aku lebih memilih diam. Beberapa saat kami sudah selesai merokok, Yudi bangkit dari tempat duduknya. "Ayo Gus, kita jalan lagi. Mungkin kita bisa menemukan beberapa sarang madu lagi. Nanti keburu sore." Aku yang lagi bingung ditambah bingung. Bukan tas kami sudah penuh dengan madu yang barusan kami ambil. Bahkan ada yang dibiarkan di situ karena tidak muat lagi dalam tas kami. Tapi kenapa Yudi mengajak untuk mencari sarang madu lagi? "Yud," akhirnya mulutku terbuka juga meski dengan suara lirik. "Bukankah tas kita sudah penuh dengan madu tadi? Kenapa kita pergi mencari lagi? Bagaimana kita bisa membawa pulangnya?" Yudi menatapku dengan penuh heran. "Kamu bicara apa, Gus? Dari pagi kita mencari madu sampai sekarang baru dapat 2 botol sirup." Aku sama sekali tidak percaya dengan ucapan Yudi. Aku mulai bangkit dan menuju ke tempat tas saya letakkan. Aku bingung, kenapa tas saya kosong? Dan saya memeriksa tas Yudi. Benar saja, apa yang aku temukan cuma 2 botol madu. Aku berujar dalam hati, "Apa yang terjadi denganku, ya Allah?" Seketika Yudi datang dan mengambil tasnya. "Ayo Gus, kita jalan lagi. Bentar lagi udah sore," ucap Yudi sambil beranjak mendahuluiku. Tanpa bicara sepatah kata pun, aku mengambil tas dan berjalan mengikuti Yudi. Kami terus berjalan hampir sudah 1 jam lebih, tapi tidak satupun sarang madu yang kami temui. Hingga kami berjalan, sampailah di pohon yang sangat besar dan tinggi menjulang. Aku perhatikan dengan menengadahkan kepala ke atas. Tanpa sengaja, saat maju ke depan, aku menginjak benda lunak dan berair, sehingga airnya menyepret mengenai tanganku. Aku langsung melihat ke bawah untuk memastikan benda apa yang aku injak. Ternyata kepingan sarang madu yang berserakan di bawah pohon itu. Aku ingat sekarang, bukankah pohon ini yang barusan aku dan Yudi mendapatkan sarang madu begitu banyak, sampai tas kami tidak muat lagi. Madu dan sisa-sisa madu kami minum di sini, dan sarang madu yang berserakan ini pula saya yang melempar Yudi. Aku kembali memperhatikan pohon itu dan melihat ke atas. Benar saja, terlihat bekas sarang madu yang kami ambil. "Yud, bukankah di pohon ini kita tadi mengambil madu? Dan lihat, banyak sarang madu berserakan." Sama sekali tidak ada jawaban dari Yudi. Aku coba menoleh ke arah Yudi, tetapi aku tidak menemukannya. Padahal jelas-jelas tadi dia di sebelahku, sedang melihat ke atas pohon ini, mencari keberadaan sarang madu. Kenapa dia tidak ada? Kuedarkan pandanganku ke segala arah, tapi tetap tidak aku temukan Yudi. Kenapa Yudi langsung jalan saja tanpa mengajakku sih? Aku berjalan ke arah di mana Yudi aku lihat tadi dan memanggil-manggilnya. "Yudi, Yudi, kamu di mana? Yud, tunggu aku." Sama sekali tidak ada jawaban. Apa mungkin Yudi berjalan terlalu cepat? Padahal aku cuma memperhatikan pohon itu tidak sampai 1 menit. Setidaknya dia masih bisa mendengar panggilanku. Aku terus berjalan dengan cepat mengikuti Yudi, berharap bisa bertemu dengannya. Semakin terus menyusuri jalan itu dan seperti aku makin susah berjalan. Karena ilalang semakin tinggi menutupi jalan, aku perhatikan jalan di depanku sepertinya tidak ada tanda-tanda bekas orang lalui. Aku berhenti, lalu mencoba memanggil Yudi lagi. "Yudi, kamu di mana? Jangan main-main, ini gak lucu." Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Terpaksa aku putar balik lagi ke pohon semula, berharap dengan sangat Yudi ada di situ. Setibanya di pohon itu, aku kembali dikejutkan dengan pemandangan aneh. Seorang manusia tanpa pakaian dan rambut panjang gimbal menyentuh tanah, dengan posisi sujud menjilat-jilat sarang madu yang berserakan di tanah. Posisinya menyamping ke arahku, jadi tidak bisa melihat mukanya dengan jelas.
Aku semakin penasaran dengan orang itu. Siapa dia? Kenapa dia menjilat seperti hewan? Kenapa tidak memakai tangan, kan lebih mudah? Dengan rasa penasaran, aku coba berharap dia menoleh ke arahku agar aku bisa melihat siapa dia. Ternyata apa yang aku harapkan berhasil. Dia menoleh ke arahku. Tanpa melihat jalan, aku langsung membalikkan badan dan berlari secepat mungkin. Meski kakiku lagi sakit, tidak terasa. Yang penting terus menjauh dari apa yang aku lihat tadi. Ya Allah, makhluk apakah itu? Kenapa begitu menyeramkan? Sambil berlari, aku terus membayangkan rupa makhluk itu. Lidahnya menjulur begitu panjang dan bola mata keluar bergantung, hampir mengenai mulutnya. Taring yang runcing terlihat menyeringai, sehingga semuanya berhasil membuatku begitu ketakutan. Aku tidak pernah berhenti berlari, meski arah tidak menentu yang diiringi doa beserta tasbih dalam hati setiap langkah. Aku berharap makhluk itu tidak mengejarku. Namun untuk menoleh ke belakang, aku sama sekali tidak berani. Dari jauh aku melihat kepulan asap. Aku mencoba berlari ke arah asap itu, karena keyakinanku jika ada asap, itu berarti ada orang yang menyalakan api. Setidaknya aku bisa menemui orang tersebut. Dari atas bukit posisiku saat ini, aku melihat ke bawah arah asap tersebut. Aku begitu lega melihat jajaran rumah penduduk. Itu artinya aku sudah sampai di pemukiman warga. Aku bergegas menuruni bukit yang tidak terlalu curam. Hanya saja aku sedikit kesulitan karena kondisi kaki lagi sakit. Entah kenapa sekarang aku baru merasakan sakit lagi kaki ini. Padahal tadi aku lari tidak terasa apa-apa. Atau mungkin karena rasa takutku mampu mengalahkan rasa sakit. Tidak butuh waktu yang lama, aku telah sampai di desa tersebut. Desa ini tampak asing bagiku. Kurogoh kantongku, syukurlah, HP jadulku masih ada. Kulihat jam di HP menunjukkan pukul 3 sore. Sinyal HP sama sekali tidak ada. Bagiku, itu hal biasa, karena waktu itu di kampung kami bagikan angin. Kadang kuat, lemah, sama sekali tidak ada. Aku berusaha mencari penduduk kampung ini, dan terus berjalan memasuki ke dalam desa. Dan di depan sebuah rumah, aku melihat ada beberapa orang duduk dan sambil ngobrol. Kudatangi rumah itu lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Bu. Tidak ada satu orang pun yang menjawab salam saya. Mereka hanya menatap saya dengan tatapan penuh keheranan. Salah satu dari mereka berbicara kepada yang di sampingnya dengan bahasa yang tidak aku mengerti, tapi cuma melihat orang tersebut bicara sambil senyum. Pak, kalau boleh tahu ini desa apa ya? Lagi-lagi mereka tidak menjawab, cuma saling pandang satu sama lain. Tiba-tiba mereka bangun dari tempat duduknya, lalu masuk ke dalam rumah. Aku yang bingung dengan sikap mereka masih tetap mematung di depan rumah itu. Dari arah belakang tiba-tiba seperti ada yang menarik-narik bajuku. Aku melihat seorang anak kecil dengan baju lusuh dan mukanya kotor. Anak itu menyodorkan sebuah bungkusan dari daun jati dan menatapku datar. Entah kenapa seperti terhipnotis, aku langsung mengambil bungkusan tersebut. Mataku masih tetap menatap anak itu. Lalu ia mengangkat tangan seperti menunjuk sesuatu di belakangku. Aku langsung menoleh ke belakang. Entah dari mana munculnya ribuan lebah yang terbang ke arahku. Dengan refleks aku menunduk dan menungkupkan tangan di kepala. La ilaha illallah. Cuma itu yang sempat keluar dari mulutku. Aku mendengar denguman suara lebah sudah melewatiku. Tapi kenapa aku tidak merasakan satu lebah pun bersentuhan denganku? Padahal tadi ribuan lebah itu mengarah padaku. Aku teringat akan anak itu. Dengan cepat melihat ke arah belakang berharap dia tidak kenapa-napa. Ternyata anak kecil itu tidak ada lagi. Apakah dia pergi setelah melihat lebah tadi? Aku coba berjalan lagi untuk mencari tahu kemana jalan pulang ke kampung. Mungkin aku bisa menemukan seseorang yang mengetahuinya. Aku melihat di depan ada sebuah pondok di tepi jalan. Aku memutuskan untuk istirahat dulu di situ. Sesampainya di pondok, aku langsung menjatuhkan tubuhku tanpa permisi lagi. Nggak ada siapa-siapa kok. Aku baru ingat bungkusan yang diberikan anak itu sedari tadi aku pegang. Aku yang penasaran dengan isi bungkusan tersebut, mencoba membukanya perlahan-lahan. Aku terperajat melihat isinya hingga dadaku tersentak. Kenapa tidak? Ternyata isi bungkusan itu sarang madu yang kotor bercampur tanah. Persis kondisinya seperti sarang madu yang berserakan di bawah pohon besar itu. Mungkin isinya tidak aneh, tapi bagaimana bisa anak kecil itu mengambil sarang madu ini? Selain tempatnya jauh ke dalam hutan,
Tadinya di bawah pohon itu ada makhluk yang sangat menyeramkan. Beralih ke sudut pandang Yudi, madu sudah penuh semua botol sirup yang kami bawa. Tapi masih banyak sarang madu yang sudah kami ambil dan belum diperas. Aku melihat Agus meremas sarang madu ke mulutnya. Ternyata dia meminum sisa sarang madu itu. Aku juga berpikir benar juga, lebih baik diminum saja daripada terbuang. Tiba-tiba, plak, sarang madu melayang tepat di atas kepalaku, sehingga membuatku sedikit tersedak dengan madu yang lagi aku minum. Melihat aku tampak kesal, Agus malah terus-terusan melemparku dengan sarang madu dan sambil tertawa. Agus, apa-apaan kamu Gus? Jangan bercanda dengan makan. Kamu harus ingat, kita mencari rezeki lewat madu ini. Kamu tahu nggak Yud? Orang-orang rela merogoh kantong mereka dengan harga mahal hanya untuk mandi lumpur. Nah, ini kamu mandi madu. Coba kamu bayangkan, jika harus bayar, pasti sangat mahal. Masih dengan tertawanya. Hujan mulai turun. Kami tidak menyadari bahwa dari tadi sudah mendung, mungkin terlalu asik mengambil madu. Sepertinya sudah hujan ini. Tanpa menunggu jawaban dari Agus, aku berlari pelan menuju sebuah gubuk reot yang biasanya kami jadikan tempat istirahat. Akhirnya kami sampai di gubuk dan mengibas-ngibas rambut yang basah oleh hujan. Aku coba melihat jam di HP, menunjukkan pukul 18:02. Karena keadaan hujan, cuacanya sedikit gelap. Aku membuka bajuku yang telah berlumuran madu untuk mencucinya dengan air hujan agar badan tidak risih karena lengket oleh madu. Selesai mencuci dan menggantungkannya di palang kayu yang ada di gubuk. Sambil menunggu hujan berhenti, kunyalakan sebatang rokok. Ya setidaknya sedikit menjadi penghangat tubuh. Aku melihat Agus mengeluarkan semua botol madu di dalam tasnya. Aku pikir dia ingin menghitungnya, jadi aku tidak menanyakan apa-apa. Tidak lama Agus bangkit dan berjalan keluar dari gubuk, menyusuri jalan dalam keadaan hujan yang deras dengan tas di bahunya. Melihat itu terus aku memanggilnya. Gus, kamu mau kemana? Ini masih hujan. Agus sama sekali tidak peduli dengan ucapanku, entah dia mendengarnya atau tidak. Gus, Agus. Aku berteriak memanggilnya tapi sama sekali tidak ada respon. Apa mungkin dia mau pulang hujan-hujan seperti ini? Aku berusaha menyusulnya. Baru beberapa langkah keluar dari gubuk, aku baru sadar tidak memakai baju. Aku kembali lagi ke gubuk dan mengambil baju. Melihat botol madu yang diletakkan Agus di gubuk, aku jadi bingung. Jika dia mau pulang, kenapa madunya nggak dibawa? Bagaimana aku membawa pulang madu sebanyak ini? Aku membuka tasku, lalu memasukkan semuanya saja. Sisanya aku rangkai dengan tali dan aku ikat di pinggang. Cepat-cepat aku jalan menyusul Agus. Sudah beberapa menit berjalan, Agus tidak kelihatan. Aku berteriak memanggilnya. Agus, Agus. Mungkin suara hujan menghalangi teriakanku, hingga Agus tidak bisa mendengar teriakanku. Kenapa Agus sebenarnya? Kalau memang mau pulang seharusnya mengajakku, bukan main cabut saja dan meninggalkan madu segala. Aku harus minta penjelasan nanti di kampung. Apa alasan dia seperti ini? Aku terus melangkah pulang karena saya yakin Agus pasti pulang. Kalau bukan pulang, Agus mau kemana juga? Hujan-hujan dan sebentar lagi malam. Sudah 2 jam lebih berjalan pulang, baru aku lihat cahaya di perkampungan. Biasanya 1,5 jam sudah sampai. Ini dikarenakan beban yang aku bawa dan ditambah jalan licin, sangat menghambat perjalanan pulang. Sesampai di rumah terlihat ayahku duduk di teras dengan asap rokok yang menyembul dan segelas kopi di depannya. Melihat aku telah sampai di depan rumah, mulut ayah langsung terbuka. Kenapa pulangnya kemalaman, Yud? Kenapa sendiri? Agus mana? Tadi hujan deras sekali ya, karena kelamaan nunggu hujan tidak berhenti. Yudi langsung pulang, makanya sedikit malam. Agus udah duluan pulang ya. Ya sudah, kamu mandi dulu sana, terus makan. Ibu sama ayah sudah makan duluan tadi. Iya ya. Aku terus masuk meletakkan tas beserta semua madu, terus menuju kamar mandi. Pagi-pagi aku dikejutkan dengan suara ketokan pintu kamar berulang-ulang. Yudi, Yudi. Suara ibu memanggilku. Hanya mengusap mata langsung bangun menuju pintu kamar dan membukanya. Ada apa, Bu? Itu ibunya Agus. Katanya Agus belum pulang-pulang sampai sekarang. Ibunya sangat khawatir. Aku sedikit kaget mendengar ucapan ibu dan bergegas keluar menemui ibu Agus. Aku menceritakan semuanya dari awal sehingga aku pulang sendiri sampai rumah.
Sangat terlihat ibunya Agus begitu khawatir sampai air matanya mengalir dan beserta keluargaku. Sebaiknya kita memberitahu kepala desa dan warga, mungkin mereka bisa membantu menemukan Agus. Tanpa menunggu lama, kami berjalan menuju rumah kepala desa yang tidak jauh dari rumahku. Tibanya di rumah kepala desa, kami langsung disambut Pak Kades yang kebetulan duduk di teras bersama beberapa warga. Mungkin para warga tersebut lagi mengurus surat-surat penting. Terlihat di atas meja ada beberapa lembar kertas. Ayah menjelaskan maksud dan tujuan kami ke sini kepada Pak Kades. Ayah langsung meminta aku untuk menceritakan awal dari kejadian sampai Agus hilang. Setelah selesai menceritakan semuanya, Pak Kades menyuruh warga yang di situ untuk memberitahu warga yang lainnya dan berkumpul di balai desa. "Rusman, jangan lupa beritahu Ustadz Asar ya," ucap Pak Kades. "Iya Pak, saya pamit dulu untuk memberitahu warga secepatnya." Yang semalam aku sedikit merasa kesal sama Agus, sekarang berubah dengan rasa khawatir yang mendalam. "Semoga kamu baik-baik saja, Gus. Aku pasti akan berusaha mencarimu sampai ketemu." Lamunanku pecah di saat ayah memegang pundakku. "Ayo Yudi, kita ke balai desa menunggu semua warga berkumpul dan mencari solusi agar Agus secepatnya ditemukan." Aku hanya mengangguk tanda setuju, lalu mengikuti mereka semua. Setelah sampai di balai desa, terlihat beberapa warga sudah datang. Tidak lama kami tiba di balai desa. Ustadz Asar datang, dan dengan segera aku salam dan mencium tangannya. Selain seorang imam, Ustadz Asar adalah guru ngajiku waktu kecil. Bisa dibilang Ustadz Asar adalah seorang yang pertama menyalakan pelita pada anak-anak kampungku. Pak Kades mewakiliku untuk menjelaskan kejadian yang menimpa Agus kepada semua warga dan meminta solusi bagaimana cara agar secepatnya bertindak untuk menemukan Agus. Setelah selesai menjelaskan kepada warga, Pak Kades berjalan menemui Ustadz Asar secara terpisah. Aku melihat sepertinya mereka membicarakan sesuatu, tapi aku tidak tahu apa yang dibicarakan. Tiba-tiba Pak Kades melihat ke arahku. Dia menggerakkan tangan sebagai isyarat memanggilku untuk ke situ. Bergegas aku menghampiri mereka berdua. "Nah Yudi, kamu temani Pak Kades ya pergi ke rumah Kiai Majid untuk minta tolong membantu mendoakan agar pencarian lancar dan bisa menemukan Agus secepatnya. Buat warga di sini biar saya yang atur pencariannya secepat mungkin," ucap Ustadz Asar. "Baik Ustadz," sambil menganggukkan kepalaku. Aku dan Pak Kades pun langsung berangkat menggunakan motornya menuju rumah Kiai Majid. Selang beberapa lama tibalah kami di rumah Kiai Majid. Pak Kades memberi salam beberapa kali diiringi dengan ketukan pintu. "Assalamualaikum. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum." "Sepertinya Kiai Majid tidak ada di rumah Yudi. Coba kamu lihat di pondok sebelah samping sana. Mungkin Kiai ada di sana," perintah Pak Kades. "Baik Pak." Aku menuju ke sebelah samping rumah Kiai yang tidak terlalu jauh. Ada sebuah pondok. Aku melihat Kiai Majid sedang memimpin pengajian murid seniornya. Aku tidak berjalan sampai ke pondok tersebut karena takut terganggu pengajian. Jadi aku memilih balik ke Pak Kades saja. "Pak, sepertinya Kiai sedang memimpin pengajian. Kalau begitu kita tunggu sebentar sampai pengajiannya selesai." Kami menunggu sekitar 15 menit. Kiai Majid muncul dari arah samping rumahnya. "Assalamualaikum," ucap salam dari Kiai Majid. "Waalaikumsalam," sahut kami serentak. "Wah, rupanya ada tamu. Sudah lama datang Pak Kades." "Baru sebentar Kiai," sambil berjalan menghampiri Kiai untuk salam dan diikuti aku di belakang Pak Kades. Ketika giliran aku yang salam sama Kiai, Kiai sedikit menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. Dalam seketika dari tangan yang masih menjabat tangan Kiai seperti tersengat listrik, menjalar ke seluruh tubuhku sampai ke kepala, berdegum begitu kuat. Aku segera menarik tanganku dari jabat tangan Kiai. Dengan tersenyum Kiai mengajak kami masuk ke rumah. Tiba di dalam, Kiai langsung ke belakang. Kami menunggu di ruang tamu. Sudah 5 menit Kiai Majid tidak muncul-muncul. Aku yang dari tadi asik memikirkan apa yang terjadi saat bersalaman dengan Kiai. Lalu Kiai muncul dengan membawa 1 gelas air putih. "Maaf ya, sedikit lama," ucap Kiai. Dan tidak berselang lama muncul Umi istrinya Kiai yang membawa nampan berisi kopi 3 gelas. Kiai Majid duduk pas di hadapan kami. Kiai menyodorkan air putih tadi kepadaku. "Minumlah dengan diawali bismillah," ucap Kiai. Aku mulai meminumnya pelan-pelan.
Habiskan. Tanpa basa-basi aku habiskan air dalam gelas. Aku seperti merasakan sebuah energi memberontak pada ragaku, sehingga membuat tubuhku menghasilkan getaran dan bulir keringat bercucuran sebesar biji jagung di keningku. Pak Kades yang menyaksikan itu tampak khawatir. Dengan tersenyum dan bibir bergerak seperti melafalkan sesuatu, Kiai Majid meletakkan telapak tangan di ubun-ubunku. Bagaikan terkena es, begitu dingin dari kepala menjalar ke seluruh tubuhku. Aku bertanya-tanya dalam hati, ada apa denganku? Lain kali kalau memasuki hutan, perbanyak baca doa. Dan saat memulai sesuatu, awali dengan bismillah, ucap Kiai sambil menepuk-nepuk pelan bahuku. Sebelumnya saya minta maaf Kiai. Sebenarnya kami kesini ingin memberitahu dan meminta tolong sama Kiai bahwa Agus anaknya Ibu Hani tidak kembali dari hutan. Kami minta tolong doanya biar pencarian lancar dan segera menemukannya, pinta Pak Kades. Saya akan berusaha menolong semampu saya Pak Kades. Selebihnya mintalah pertolongan pada Allah. Pulanglah dulu, nanti sehabis asar Nak Yudi kembali lagi ke sini. Di sisi lain warga sudah memasuki hutan untuk memulai pencarian yang sudah diberi arahan Ustadz Asad. Satu demi satu penjuru hutan telah disisir, tapi belum juga terlihat tanda-tanda keberadaan Agus. Sehingga warga berinisiatif untuk masuk ke hutan lebih dalam lagi. Pencarian masih terus dilakukan. Beralih ke sudut pandang Agus. Karena lelah menyelimuti jiwa raga ini, aku mencoba membaringkan tubuh di atas pondok sehingga membuat aku terlelap. Sebuah tangan mungil tiba-tiba menggenggam ujung sudut bajuku. Kulihat itu adalah anak kecil yang memberi bungkusan tadi. Tanpa bicara dia menarikku, seakan dia membawaku ke suatu tempat. Mencoba menahan tarikannya tetapi tidak mampu. Kemana anak ini ingin membawaku? Tidak lama dia berhenti, dan karena kesal aku berlalu dan berdiri tepat di depan dia. Dengan raut muka jengkel aku menatap dia dan bertanya, bocah, kamu mau bawa aku kemana? Dengan kepala menunduk dia menunjuk ke arah depan. Kemana? Aku pikir dia menunjuk arah untuk membawaku, tapi lagi-lagi aku dibuat senam jantung. Bagaimana bisa? Tadi yang dilalui masih jalan desa, kenapa sekarang berada dalam hutan? Aku perhatikan dengan baik, apa aku nggak salah lihat? Ini kan tempat pas di bawah pohon besar yang waktu itu berhasil membekapku dalam kengerian. Kenapa anak ini membawaku ke sini lagi? Bergegas aku alihkan pandanganku ke anak itu untuk mengajaknya kembali ke desa. Aku masih trauma dengan makhluk menyeramkan waktu itu. Tapi kemana dia? Dasar bocah sialan. Kumampu. Kenapa dia pergi meninggalkanku di sini sendiri? Rasa takut bercampur kesal kepada bocah itu hingga membuatku bingung tidak tahu arah kembali ke desa. Perlahan aku mendengar suara seperti orang mengecap sesuatu. Pas aku lihat ke belakang seakan kakiku mati rasa. Jangankan untuk lari, mengangkat saja tidak mampu. Bibirku bergetar kaku. Ingin berteriak seakan suaraku terkunci di tenggorokan. Ketika makhluk itu mendekatkan mukanya ke mukaku, dia tidak mempunyai gigi, hanya memiliki dua taring runcing. Dengan mulutnya bergerak-gerak mengecap sesuatu benda, membuat perutku mual ketika cairan seperti darah meleleh keluar dari mulutnya dengan aroma bau yang sangat tidak bisa aku jelaskan. Mukanya semakin dekat dengan mukaku. Dia menjulurkan lidah panjang ke mukaku. Aku hanya bisa pasrah. Aku bisa merasakan begitu lengket cairan menjijikan itu. Seandainya di saat ini ada pilihan, tanpa ragu aku lebih memilih untuk pingsan saja. Sepintas tersirat dalam hati, astagfirullah, begitu jauhkah diri ini denganmu ya Allah? Dalam keadaan seperti ini aku bisa melupakan meminta pertolonganmu. Dalam hati aku berdoa dan memohon pertolongan dari Sang Pencipta alam semesta ini. Di tengah-tengah aku menghayati bacaan ayat-ayat Allah, aku dikejutkan dengan suara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.